Pernah kepikiran nggak sih kalau di piring makan kita itu bisa jadi ada kejahatan yang tersembunyi? Yap, ini kisah soal penipuan yang jarang banget kita omongin, tapi efeknya bisa kena ke kita semua. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin deh, Anda lagi di restoran yang kelihatannya bagus, terus pesan menu kakap merah yang harganya lumayan. Anda kan bayar mahal buat dapat ikan yang kualitasnya top. Tapi, pertanyaannya, apa Anda beneran dapat apa yang Anda bayar? Kenyataannya bisa jadi banget kakap merah yang Anda tunggu-tunggu itu, ternyata malah ikan nila yang harganya jauh lebih murah. Ini tuh modus klasik tukar-menukar barang yang terjadi setiap hari di seluruh dunia. Terus seberapa sering sih kejadian kayak gini? Menurut sebuah studi global dari Oceana, angkanya cukup bikin kaget, 1 dari 5. Yah, 1 dari 5 produk seafood di seluruh dunia itu ternyata salah label. Mereka sampai menguji 25.000 sampel di 55 negara, dan hasilnya jelas, ini bukan masalah lokal, tapi udah jadi semacam pandemi penipuan global. Oke, jadi gimana caranya para penipu ini beraksi? Wah, ternyata modus operandinya macam-macam, udah kayak punya buku panduan kejahatan sendiri. Kalau kita lihat definisi resminya, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, ini adalah praktek yang disengaja untuk menipu demi keuntungan. Jadi kata kuncinya di sini adalah disengaja. Ini bukan salah ketik label biasa, ini penipuan yang direncanakan. Taktiknya itu banyak banget dan bisa terjadi di mana aja di rantai pasok yang panjang dan rumit itu. Mulai dari substitusi spesies yang tadi udah kita bahas, terus pelabelan yang salah, misalnya ngakunya ikan tangkapan liar padahal ternak, sampai pemalsuan yang lebih parah kayak nyuntikin air biar ikan lebih berat atau bahkan menjual hasil tangkapan ilegal. Kenapa ini penting banget? Soalnya ini bukan cuma soal rugi uang. Penipuan ini bisa berbahaya banget buat kesehatan kita. Bayangin aja, ikan penggantinya bisa jadi mengandung alergen yang gak dicantumin, atau malah racun atau bakteri berbahaya karena lolos dari pemeriksaan keamanan. Tentu aja, di balik semua penipuan ini ada satu motif yang kuat banget. Yah, uang. Keuntungan dari menukar ikan mahal dengan yang murah itu nilainya besar sekali. Seperti yang disebutin di laporan, insentif ekonomi ini jadi pendorong utamanya. Selisih harga antara spesies yang asli sama yang palsu itu bisa signifikan banget. Jadi ya, godaannya besar buat oknum-oknum yang gak jujur. Biar kebayang, kita lihat contoh nyatanya ya. Harga salmon liar itu bisa hampir 2 kali lipat dari salmon ternak. Bayangin untungnya kalau cuma perlu ganti label ternak jadi liar. Beda beberapa dolar per kilonya, tapi kalau dikalikan dengan ribuan ton, wah, ini jadi bisnis miliaran dolar. Jadi, kalau mata kita nggak bisa dipercaya, dan label juga bisa bohong, gimana dong cara kita mengungkap kebenarannya? Nah, disinilah sains forensik modern berperan. Anggap aja ini CSI, tapi buat ikan. Dulu, para ilmuwan itu pakainya analisis protein. Masalahnya, metode ini gampang banget gagal kalau ikannya udah dimasak atau diolah. Soalnya panas merusak protein. Nah, sekarang metodenya jauh lebih canggih. Para detektif ikan modern ini pakainya DNA yang jauh lebih stabil dan bisa diekstrak bahkan dari sampel yang paling kecil sekalipun. Prosesnya ini disebut DNA barcoding. Dan ini jenius banget cara kerjanya. Jadi, ilmuwan ngambil sampel kecil, terus DNA-nya diekstrak. Nah, dari situ mereka fokus ke satu bagian gen tertentu yang unik untuk tiap spesies, kayak barcode genetik gitu. Kode ini diperbanyak, dibaca, terus dicocokin deh sama database genetik global yang isinya lengkap banget. Hasilnya, identitas asli si ikan nggak bisa bohong lagi. Cara paling gampang buat ngebayanginnya, ini tuh persis kayak barcode UPC yang biasa kita lihat di produk-produk di toko. Tiap spesies punya kode genetik uniknya sendiri, dan DNA barcoding ini alat scannernya. Nggak ada lagi tempat buat sembunyi. Dan seberapa efektif metode ini? Coba lihat studi di Peru ini deh. Mereka ngetes DNA di hidangan-hidangan restoran dan hasilnya gila banget. Hampir 80% hidangan ceviche di sana salah label. Sashimi juga, hampir 30%. Ini bukti kalau penipuan paling banyak terjadi justru pas ikannya udah diolah, di mana kita udah nggak bisa bedain lagi pakai mata telanjang. Oke, kita udah tahu masalahnya, udah tahu cara mendeteksinya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngelawannya? Nah, untungnya udah ada gerakan global buat bersih-bersih industri yang ya agak amis ini. Perlawanannya ini dari berbagai sisi ya, mulai dari standar global yang diperketat, skema sertifikasi, sampai penggunaan tes DNA secara luas. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah ketertelusuran yang lebih baik.
Jadi kita bisa ngelacak perjalanan ikan itu dari kapal sampai ke piring kita. Karena pada akhirnya, musuh terbesar penipuan itu adalah transparansi. Jadi, sekarang Anda udah tahu semuanya. Anda tahu modus penipuannya, tahu ilmunya, dan tahu juga perlawanannya. Pertanyaan terakhir dari saya, dengan semua pengetahuan ini, apa yang bakal berubah? Lain kali Anda pesan ikan, kira-kira pertanyaan apa yang akan Anda ajukan?